Oke, Ya, udah kelihatan Bu Risna, hmm? tinggal di slide Oke, show saja, iya, ya oke, oke. dibesarkan. Nah, Bang teks no, Pak? Hah? Bang Oke, teks no. Tik, 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 tik. Oke, oke, oke. Makan gue. Duduk, Ki. Duduk. Duduk. Oke. Sudah, Prof. Udah kelihatan ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable panel members, Professor Dr. Arono MPD, as Chair of the Examination Committee, Professor Sabnil MA PhD, as my dissertation supervisor, Profesor Dr. Dian Eka Chandrawardana, MPD, as my co-supervisor, Dr. Irma Diani M. Hum as internal examiners, Professor Setiono Sugiharto as external examiners, and distinguished attendees. Allow me to introduce myself. My name is Risnawati with students registration number A3A0230012. I am currently pursuing doctoral studies in the Applied Linguistic Program, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Bengkulu. Additionally, I serve as permanent lecturer in the English Education Program at Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. On this auspicious occasion, I'd like to present my dissertation proposal entitled Argument Style in the Method section of reputable international journal articles in applied linguistic and English language education. Why is this topic important? As we know, publication in international journal is a critical indicator of academic achievement. However, not all researchers are equipped to write high-quality journal articles, particularly when it comes to structuring the method sections. This research aims to conduct an in-depth analysis of how experts in the fields of applied linguistics and English language education construct their arguments in the method section of their journal articles. By understanding this, I hope to contribute to the development of scientific writing skill, especially for novice authors and postgraduate students. At the end of this presentation, I look forward to receiving feedback and suggestion from the esteemed examiners to improve my dissertation proposal. Okay, thank you. Let me start my presentation. Okay, the title is Argument Style in the Method section of reputable international journal article in Applied Linguistics and English Language Education. Okay, as a background of the problem, the rule of English in academic communication. English serves as the primary language for global academic communication, facilitating the dissemination of research findings and collaboration across linguistic and cultural divide. Publishing in English enhance the visibility and impact of scholarly contribution, particularly in fields like applied linguistics and English language education. Challenges for non-native English-speaking scholars. Researchers who are non-native English speakers face significant linguistic and rhetorical challenges. They must ensure linguistic accuracy and adhere to the stylistic convention of international journals, which are essential for engaging in global academic discourse. The importance of method section. The method section is a key rhetorical component where authors justify the methodological decision to establish credibility and demonstrate methodological rigor. This section is essential for persuading readers of the study's reliability and validity, yet it remains an underexplored area in discourse analysis. And then significance of the method section in applied linguistic and English language education. In applied linguistic and English language education, the method section is particularly critical due to the complexity and context-specific nature of the research. Others must provide convincing justification for their research design, sampling procedures, instrument, data collection, and analysis to meet the field's rigorous methodological standard.
And then challenges by Indonesian scholars. Indonesian researchers encounter unique challenges, including language barriers, difficulties in aligning their work with international standards, insufficient institutional support, and limited experience with academic rhetorical convention. These challenges contribute to their underrepresentation in international academic publications. Gaps in research on the method section. Although prior studies have examined the rhetorical moves in the method section, they often neglect the strategies others use to justify their methodological choices, particularly in applied linguistic and English language education. The need to balance methodological rigor with the acknowledgement of limitation remains an underexplored area. Purpose and contribution of the study. This study seeks to analyze rhetorical strategies in the method section of high-impact journals in applied linguistic and English language education. By identifying common element and justification strategies, the research aims to fill existing gaps and provide practical insight to assist novice authors and postgraduate students in writing compelling and methodological robust method section. Statement of the problem. There are some point the problem from the background. The first one, underexplored nature of the method section. The method section, despite its critical role in academic writing, remains underexplored in discourse analysis. This is particularly evident in the context of applied linguistic and English language education, where authors must use rhetorical strategies to justify their methodological decision and establish credibility. Limitation in existing research. Existing studies have predominantly focused on identifying structural component of the method section. However, they have often overlooked the rhetorical strategies others employ to validate their methodological choices, especially applied linguistic and English language education. Absence of discipline-specific guidelines. While general insight into the structure of the method exists, discipline-specific guidance for applied linguistic and English language education is lacking. This gap leaves novice researchers underprepared to meet the rhetorical demand of crafting a compelling method section, often resulting in confusion and suboptimal outputs. Need for a comprehensive rhetorical analysis. To address this limitation, this study aims to conduct an in-depth analysis of the rhetorical strategies employed in the method section within applied linguistic and English language education. The findings will provide both theoretical insight and practical guidance to help researchers develop persuasive and methodological robust method section. Okay, problem limitation. This research will be limit on two aspects on the problem. The first one, scope of the study. This research is confined to analyzing the method section of article published in reputable international journals in applied linguistic and English language education. The focus is specifically on argumentation style related to research design, sampling procedures, instrument, data collection, and data analysis. Focus on rhetorical strategies. The study investigates how authors employ rhetorical strategies to justify their methodological choices. It does not, however, evaluate the quality or validity of the arguments presented, nor does it consider regional or national variation in argumentation style. There are 6 research questions on my research proposal. The first one, what elements are commonly included in the method section of reputable international journal articles in applied linguistic and English language education? And then how do authors justify their choice of research design? How do authors justify their sampling procedures? How do authors justify their instrument or materials? How do authors justify their data collection procedures? And the last one, how do authors justify their data analysis procedures? There are also 6 research objectives to answer the research question. The first one, to identify the common element included in the method section of reputable international journal articles in applied linguistic and English language education, to analyze the strategies authors use to justify their choice of research design, to investigate how others justify their sampling procedures, to investigate how others justify the selection of instrument or materials, and then to investigate how others justify their data collection procedures, and then the last one, to investigate how others justify their data analysis procedures. Okay, significance of the study addressing challenges in method section writing. This study seeks to address the challenges faced by novice researchers in crafting methodological robust and rhetorically persuasive method section.
It examined the rhetorical strategies and structural elements commonly employed in the method section of article published in reputable international journal in applied linguistics and English language education. Development of practical guideline. By analyzing how established authors justify their methodological decision, the research aims to develop standardized guideline. This resource will support early career researchers in meeting the rigorous methodological and rhetorical standard of the discipline, thereby improving their chance of publication in high-impact journal. Practical and theoretical contribution. The study addressed existing gaps in resource on method section composition. By equipping novice author and postgraduate students with the necessary tools to produce persuasive and methodologically sound method section, it contributes to both writing quality and publication success in the field. Okay, there are literature gaps. The first one, insufficiency of while in 2006, there are three models focusing on research design, data collection, and data analysis, provided a foundational framework for analyzing method section. Its limited applicability across discipline has been critiqued, highlighting the need for more flexible, discipline-specific framework. And then overlook disciplinary variation. Comparative studies such as Peacock 2011 identify structural pattern in the method section across discipline, but reveals significant variation, such as the emphasis on precision in experimental science versus contextualization in social science. However, these studies largely neglected the rhetorical strategies unique to each field. And then education-specific feature under explore. Research by Zhang and Wanaru 2016 demonstrate the importance of pedagogical framework and contextual justification in education-related article. Yet, the broader implication of this feature for methodological justification in applied linguistics and English language education remain underexplored. And then need for discipline-specific model. Critics of standardized method section framework emphasize the necessity of flexible, discipline-specific approach that better align with the unique rhetorical and methodological demand of fields such as applied linguistics. Gap in rhetorical justification. Previous research has focused primarily on structural element of the method section, overlooking how others justify the methodological choice to persuade readers of the research validity and reliability. Under emphasis on hedging and boosting, while Highland 2004 highlight the persuasive role of hedging and boosting strategies in method section writing. Little attention has been given to how these rhetorical tools are employed, specifically in linguistic and English language education. And then lack of transparency in methodological reporting. ARSA 2024 identified lack of explicit methodological justification in English language teaching articles, which compromise research transparency and replicability, understanding the need for detailed methodological reporting. And then limited exploration of argumentative approaches. Bastugman 2012 and Cohen et al. 2018 stress the importance of clear, rational, and persuasive discourse in the method section for reinforcing credibility and addressing skepticism. However, the application of these strategies in applied linguistics and English language education remains underexplored. Insufficient attention to critical evaluation. Samrat 2008 emphasized the role of detailed methodological description in enabling critical evaluation and replication of studies, yet limited research has examined this aspect in the context of applied linguistics. And then contribution of the present study. The study addressed this gap by analyzing the rhetorical strategies author use in applied linguistics English language education to justify the research design, sampling procedures, instrument and material, data collection, and data analysis. The finding aims to provide discipline-specific insight and enhance the argumentative coherence of method section writing. Okay, the research design. The study adopts a mixed method content analysis approach, integrating qualitative and quantitative methodologies to investigate argumentation in the method section of journal article. The analysis focuses on key elements such as research design, sampling procedure, instrument, data collection, data analysis.
Qualitative rhetorical discourse analysis, guided by framework of Swales 1990 and Highland 2004. The qualitative component employ rhetorical discourse analysis to identify and categorize the rhetorical moves authors use to justify the methodological choices. The analysis examines how this move align with academic norms and effectively persuade readers. Quantitative corpus analysis. The quantitative component applies corpus analysis to examine linguistic markers, including hedging, modality, and citation, within a large dataset of articles. This approach identifies patterns in the linguistic encoding of methodological justification, offering insight into common argumentative strategies. Corpus of the study, scope and selection criteria. The study examined a corpus of 100 articles from 10 high-impact journals in applied linguistics and English language education, published within the last 5 years. These journals are chosen for their global influence, high-impact factors, and relevance to contemporary discussion in language pedagogy and applied linguistics. Purposive sampling approach. A purposive sampling approach is utilized to select empirical studies featuring well-structured method section. This section explicitly describe and justify key methodological components, including research design, sampling procedure, instrument, data collection, and data analysis, ensuring alignment with the study objective. And then systematic corpus organization. Articles and metadata, including journal titles, publication date, and research focus, are retrieved from reputable academic database and systematically organized. This organization ensures the reliability and validity of the analysis, enabling a thorough examination of rhetorical strategies employed in the method section. Here are the corpus of the study. There are 10 journals. The first one, TESOL Quarterly, country publisher, United States, studies in second language learning and teaching, Poland, RELAC Journal, United Kingdom, Australian Review of Applied Linguistics, Australia, Teaching English with Technology, Cyprus, 3L, Language, Linguistic, Literature, Malaysia, Journal of Asia TEFL, South Korea, Indonesian Journal of Applied Linguistics, Indonesia, Eurasian Journal of Applied Linguistics, Turkey, and Asian Journal of Applied Linguistics, China. And then data analysis procedures, qualitative and quantitative integration. The study integrates qualitative analysis of rhetorical moves in method section with quantitative analysis of linguistic marker used in signal justification. This dual approach uncovers both structural elements and argumentative strategies employed by others to validate their research methodologies. Analysis of common subheading, recurring subheading in method sections such as participant, research context, study design, data collection procedures, research instrument, and data analysis technique are analyzed to emphasize authors' commitment to transparency and methodological rigor. Inclusion of title and abstract. Title and abstract are examined alongside method section to identify research design such as qualitative, quantitative, or mixed method. This includes analyzing explicit terminology or types. Structure coding scheme. A comprehensive coding scheme is employed to systematically analyze justification strategies in method section. This focus on linguistic markers, rhetorical features, and elements such as citation, causal device, and implicit reasoning. And then linguistic marker for justification. Linguistic marker like keyword, cohesive device, inferencing are analyzed to detect justification strategies. Explicit reasoning is signaled by citation of previous studies of methodological literature, while implicit justification are indicated by phrases like commonly used or standard procedures. Classification of justification strategies are categorized into 5 types: citation of previous study, citation of methodological literature, combination of previous studies and methodological literature, soft justification or implicit referencing, and non-explicit argumentation. Verifying data analysis result, answering reliability with Cohen-Kappa. Cohen-Kappa is utilized to assess intercoder reliability, ensuring the robustness of the coding process. A random sample comprising 20% of the article is independently analyzed by two coders to verify the consistency of the coding scheme. Qualification of coders. Independent coders are required to have advanced academic qualification in applied linguistics or related fields, holding at least a master's degree. They must also demonstrate prior experience in content or discourse analysis and possess strong analytical capabilities. Intercoder reliability procedures. Coders are assigned a random 20% sample of article titles with their result compared to those of the primary researchers. A Cohen-Kappa value of 0.70 or higher is established as the
threshold for confirming the reliability of the coding scheme. Resolving discrepancies. Any discrepancies in coding are addressed through discussion and consensus among the coders and primary researchers. This collaborative process ensures consistency and accuracy in the analysis across the entire data set. Here are the research instruments I will use in analyzing the research method element. There are 14 elements. And then this one, the research instrument when I want to analyze the type of justification strategies. Oke, thank you. Demikianlah paparan proposal dissertasi saya yang berjudul Argument Style in the Method Section of Repeatability Journal Article in Applied Linguistics and English Education. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini, baik dari segi substansi maupun penyampaiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga berita ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan dan pengetahuan, khususnya di bidang linguistik terapan dan pendidikan bahasa Inggris. Ya, terima kasih Bu Risna. Berikutnya kita undang Prof. Setiono Sugiarto untuk memberikan pertanyaan atau komentar atau saran. Ya. Silakan Prof. Setiono. Ya, terima kasih Prof. Safnil. Risna, salam kenal. Ya, Pak. Saya Setiono, ya saya mengucapkan selamat. Akhirnya sudah menghasilkan proposal yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak. juga untuk Prof. Safnil yang telah mengundang saya ya untuk memberikan masukan, Prof. Arono dan Bapak Ibu yang eh, dari Bengkulu. Salam dari saya di Jakarta. Baik, saya memberikan masukan berdasarkan ya. Halo, ya. Lanjut, Prof. Halo, ya. Lanjut, Prof. Setiono. Ya. Silakan. Ya. Silakan, Prof. Setiono. Ya. Baik. Saya akan memberikan masukan berdasarkan panduan yang dikirim ke saya. Yang pertama mengenai judul. So far, the title sounds okay to me, but along with the your work later, the process of your work and reworking of your draft, then the title might be subject to changes, of course. So it's just flexible, okay? But for now on, it sounds okay to me. The next has to do with the introduction. My impression is that your introductions present systematic ordering of mode of thinking, which I find it easy to follow, okay, the lines of thought. Now, in terms of the substance, I have the following reservations related to the introduction. The first, it seems to me that the previous studies that you use as a backdrop is relatively old, Risna. Now, my questions is, can you provide a more dated or contemporary studies related to your topic? Okay, Prof, I will find out the new one. Okay. Yeah, I think maybe there are some important journals such as Rhetoric Review, for instance, that you might read. Okay, and then a college composition and communication, and college English, for instance. Those are some of the journals that you might consider reviewing your studies. Okay, you might find some related articles. Okay, but to me, college English and contrast rhetoric review might be useful for you to consider. Okay, to update. Okay, what is new Thank you, in your title. Okay, the second one, this is quite general one, Risna. Yeah. The choice of applied linguistics is quite a general one.
But anyway, you can what is it? You might disagree with me, okay? You can comment later. Now, because it covers a transdisciplinary perspective, which includes vast areas of linguistic disciplines, vast areas of discipline like language policy, education, technology, assessment, sociolinguistic discourse, and language planning. For further reference, please read Norbert Smith's, okay? Norbert Smith's 2010, okay, the second edition. The title is Applied Linguistic, an Introduction. Okay, so you might get a comprehensive understanding of what applied linguistic in the context of transdisciplinarity means. Okay, Okay, thank you, now, Prof. right, each discipline has their own methodological tradition in researching language and related phenomena. Now, my question is, Risna, how would you limit the choice of methodology section in applied linguistic journal, given the varied trans disciplines of this linguistic, applied linguistic? Okay. Yes, Uh, can you? Yes, okay, I can will you try to answer? answer, Prof. In this research, I will focus on research articles, yeah, in applied linguistics and English education. In selecting the article in applied linguistic field, I will choose the high impact and then open access, and then related to language pedagogy and English language education. And then I also choose the article which is not discussed about systematic review or uh, literature study. Jadi di sini izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia ya, Prof. Jadi dalam menyeleksi artikel di bagian applied linguistik, saya akan melihat pertama dia open access dulu, kemudian saya lihat ya 5 tahun terakhir, kemudian high impact, kemudian juga di situ saya akan menyeleksi artikel yang berkaitan dengan English pedagogy dan English language education, dan saya tidak akan mengambil artikel yang metodologinya menggunakan literatur review, systematic review atau studi pustaka. Prof. Ya, baik. Saya rasa mungkin nanti perlu dinyatakan secara eksplisit di bagian the rationale ya for choosing applied linguistic here. Ya, I think better Risna for you to read an introduction to applied linguistic Norbert Schmidt so that you can I agree that in terms of the high impact factors and then other factors that would be okay, but in terms of the what applied linguistic means, okay, in the context of transdisciplinarity as well as the methodological tradition in doing research in applied linguistic, okay, you might Oke, Prof. further spell it out in your methodology section. Oke. Okay, Ya, thank you for responding. The next is now here is I just want you to clarify, Risna, Ya. on page 5, yeah, the rhetorical balance authors must it is on page 5, okay. Moreover, the rhetorical balance authors must achieve between asserting methodological rigor and acknowledging limitation is essential, okay. Now, methodological rigor in each discipline of linguistics is conceived differently, right? And can be culture specific for linguistically different authors, okay, as you cite here, right? Now, how would you anticipate these different conceptions of methodological rigor, Risma? Because you what is it, the idea of methodological rigor in each discipline in applied linguistics is understood differently and can be culture specific for linguistically different authors. I provided the reference Chen 2010 Asia as a method and Sisu 2014. Okay, it has to do with the idea of rigor here, Krishna.
Okay. How would you anticipate this different conception of methodological rigor? Okay, I would like to try to answer, Prof. In this research, I only focus on the method section in high impact journal. So I will not analyze the quality of the argument or the validity. I only focused on the methodology that used in the article high impact journal, and I assume that the methodological section in the article of high impact journal is already uh, good. So I will just analyze the rhetorical use by the researchers. Jadi saya akan hanya menganalisa pola strategi yang digunakan di bagian metode, karena saya berasumsi bahwa apabila artikel yang sudah publish di jurnal yang berimpact tinggi, maka itu sudah dianggap sudah rigor, sudah lengkap dan bagus. Maksudnya di sini pada limitation pada bagian batasan metodologi, maksudnya di sini apabila memang setiap bagian metode sebaiknya menyebutkan apabila ada keterbatasan dalam metode yang digunakan. Misalnya pada jurnal saya, pada artikel saya ini, penelitian saya ini, saya akan menjelaskan misalnya methodological limitation-nya hanya terbatas berlaku pada hasilnya pada penelitian di bidang applied linguistik dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi tidak berlaku untuk di bidang lain. Maksudnya begitu, Prof. Oh, I see. Ya, apakah dari apa namanya assessment dari jurnal-jurnal itu, Risma juga menemukan ya konsep methodological rigor ini culture specific. Oh, belum, Prof. Oh, I see. Ya, mungkin apa nanti mungkin bisa nanti dibaca eh, artikel Asia as a Method ya yang ditulis oleh Chen 2010 ya 2010, dan saya sudah akan mengirimkan, nanti saya sudah kirimkan komentar tertulisnya Oke, ya, untuk terima di kasih. apa namanya. Sebentar, saya akan ngecas HP saya laptop saya ini hampir habis baterainya. Oke, ya, Prof. Oke, baik. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, in terms of the research question you formulated, Risna, ya, did you anticipate the individual author's cultural, ideological, and socio-political background, as this might also influence their justification, especially the soft or implicit reasoning, ya, on the composition in methodology you will attempt to research. Karena di dalam metodologi bagian menjustifikasi, oke, justifikasi untuk penggunaan metodologi, salah satunya adalah soft atau implicit reasoning, gitu ya, Risna ya. Nah, ini Ya, tidak dielaborasi lebih lengkap dibanding sama apa justifikasi-justifikasi yang lain. My question is, how would you anticipate apa namanya the writer's cultural, ideological, and socio-political background untuk menjustifikasi ini secara apa implisit, ya, penggunaan metodologi secara implisit, atau yang that you mention soft or implicit reasoning. oke. Baik, Pop, saya akan coba menjawab karena saya fokusnya pada retorikalnya dan sudah saya tadi tampilkan pada riset instrumennya ada 5, asumsi awal saya ada 5 strategi. Oke. Jadi mungkin untuk bagian eh, soft justification atau implicit referencing itu eh, mungkin saya nanti akan bahas dengan pembimbing apakah perlu saya analisa juga sesuai dengan saran Prof. Terima kasih, Prof. Ya, karena menurut saya justifikasi itu sifatnya subjektif dan juga intersubjektif, ya. Karena di sini kan implisit ya. Kalau implisit itu agak kita kan tidak bisa apa secara nyata ya Kak. Ini kan tersirat ya, tersulit ya, ini implisit ya, tidak. Ya. Nah, ini untuk menjustifikasi ini tentu eh,
unsur tidak bisa dipungkiri, unsur apa individual authors, uh, apa rhetorical traditionnya, cultural ideological traditionnya, backgroundnya juga setidaknya mempengaruhi untuk menjustifikasi ya secara soft yang di sini disebut dengan soft reasoning gitu Oke, ya. I think ya you would consider this comments further reasoning. oke, ya, terima kasih, Prof. Okay, thank you. Next, ada di sini ya saya untuk bagian kajian pustaka saya menyarankan ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan, pertimbangan untuk dibaca. Yang klasik yang saya tahu untuk bagian retorika ini adalah Ulla Kahner. Ini yang klasik ya. Saya juga memberikan apa beberapa uh, tambahan seperti Asia S Method yang saya sebutkan dan juga College Composition and Rhetorical Review ya untuk bisa dipertimbangkan di dalam me, apa merevisi draft ini. Oke, terima kasih, Oke, Prof. yang berikutnya untuk metodologi penelitian, metode penelitian, I would say the method section is systematically presented and can be easily follow in terms of the organization. Tetapi dari segi substansi, there are some points that needs clarifying, Risna. Yang pertama, di halaman 41, the selected articles reflect the latest methodological and theoretical development in the field. Okay? Now, can you explain here a bit what you mean by latest methodological and theoretical here, mean? Halaman berapa, Prof? Halaman 41. Di line berapa ya, Prof? Baris berapa ya? Saya tidak menulis di catatan saya ini lain berapa ya? Oh ya, Hmm, mungkin di situ maksud saya gini, Prof. Maksudnya untuk ya. artikel yang terbaru 5 tahun terakhir di High Impact Journals, jadi saya berasumsi topiknya terbaru dengan mungkin pola metode yang terbarukan, begitu maksudnya, Prof. Theoretical development as well, right? Nah, Ya. ini mungkin perlu diklarifikasi nanti, Hmm. Risna, sehingga pembaca mendapatkan suatu apa namanya pemahaman apa yang dimaksud dengan latest methodological, Oke, ya, ya. terima kasih, Prof. Yang kedua, authors may not provide overt citation. Ini juga di halaman 41. Ya, Instead, the reasoning can be inferred from the overall structure and language used in the MS. ya. Nah, pertanyaan saya, how will you determine this overall structure and language? Can you further elaborate this? Iya, Prof. Maksudnya di sini ini maksudnya untuk yang soft justification. Betul, betul. Jadi Iya, di situ mungkin si peneliti menyebutkan misalnya dalam dia memilih partisipan, mengapa dia memilih partisipan itu, tetapi dia tidak menyebutkan atau tidak mereferensikan eh, dari penelitian terdahulu atau dari metodologi. Tapi dia mungkin menggunakan beberapa eh, linguistic feature gitu mungkin ya ada yang saya jelaskan di bagian dan juga mungkin dalam satu poin itu misalnya di bagian eh, partisipan. Nah, di situ nanti dalam beberapa paragraf dua itu mungkin tidak langsung dia menyebutkan, tapi nanti saya akan combine dari dua paragraf itu saya simpulkan, oh di sini dia menggunakan soft justification atau dia sama sekali tidak ada justification. Begitu, Prof. I see. Maksud saya untuk melihat yang soft justification ini sehingga tidak tidak one way, Ya. tidak hanya dari persepsi penulis, tetapi juga dari persepsi tidak hanya dari persepsi researcher, tetapi juga dari persepsi partisipannya. Would it be possible for you to conduct a brief interview? I mean, sehingga
biar lebih apa namanya tidak satu arah gitu. Jadi it's not our own sole interpretation as a researcher because it is soft, right? It is implicit, right? So if we just simply infer, I think we are just exposing our own subjectivity. Is Okay. there a sort of interview or dialogue with these participants? Okay, so that we can be more objective in our interpretation. Okay. Okay, Prof. Because my This is just a suggestion. Yeah, okay, thank you, Krishna. Prof. I Yeah. will try to answer because my research focus on the rhetorical strategies for inferencing sub justification. I will use, for example, when other use descriptive phrases like commonly used, widely accepted, or standard procedure, they may offering implicit justification without citing specific resource. Jadi saya akan melihat dari penggunaan beberapa kata kunci di situ, Prof. Okay. Oke, All right. terima kasih Yeah, sarannya this is Prof. just Saya akan just conclude ini. a suggestion. Okay. Oke, ya, terima kasih. Yang terakhir, Risna, Ya, Prof. di halaman ini juga di halaman yang sama, di sini dinyatakan if no explicit keywords or cohesive markers are present, it may be necessary to deduce the strategy by analyzing the tone and phrasing of the sentences. Nah, kalau kita berbicara mengenai tone, ini kita berbicara mengenai voice, the concept of voice in writing. Ya, this is undeniably true that voice or tone should not be overlooked in the research related to writing. Now, my question is, how will you analyze this particular perspective, particularly has uh, the tone and phrasing of the sentences? The tone and phrasing. Yes, I will send the written comments later. Maybe you can what is it? Pay attention to this comment and consider revising this. Okay. Oke, baik. Thank you, Yeah, Prof. because it's not clearly stated here. You are just simply saying it may be necessary to deduce the strategy by analyzing the tone. Oke. Nah, saya juga menyarankan, sekali lagi ini saran, mungkin bisa dipertimbangkan nanti dengan promotor dan co-promotor. I suggest that you use the concept voice in academic writing, ya, untuk menganalisa. Misalkan some of the authoritative figures which have research a tone in writing is Paul Matsuda and then Christine Tardy, right? Amongst others, right? Nah, misalkan tone as individual, tone as societal, ya. Jadi mungkin ini perlu diklarifikasi dengan merujuk beberapa referensi yang saya berikan di sini, Oke, terima Risna, kasih. sehga ini menjadi jelas, right? Saya menjadi clear, okay? Ya, terima kasih, Prof. Right. Okay, thank you. Oke. Mutu proposal, yeah, in terms of the organizations, the draft meets academic writing standard. Yeah, in terms of the substance, I think the arguments needs to be studied with generate finding, okay, other than those from the established studies. Ya, artinya mungkin nanti harapannya dengan selesainya disertasi ini, Risna bisa memberikan suatu insight yang baru ya dari temuan ini sehingga bisa mengenerate suatu perspektif atau insight baru ya terhadap kajian retorika ya khususnya. Amin. Now, in so doing, the writer can avoid giving the impressions that her study is deterministic and dogmatic in nature, right? Terima kasih, Prof. Closing off the possibilities of different rhetorical postures multilingual writers bring in justifying their choices in organizing their method section. Saya rasa harapan saya mungkin penelitian ini setelah selesai nanti bisa mengenerate suatu insight baru lah gitu ya, sehingga tidak terkesan bahwa studi ini sifatnya deterministik ya atau dogmatic in nature.
right? Sehingga bisa sparking new light, which can help arouse other interest, okay? Other scholars' interest in researching the same topic. Last but not least, ini yang terakhir. As for the referencing system, I spotted some inconsistencies in writing the references. I think saya tidak tahu apakah ini menggunakan APA dari apa namanya manual penulisan disertasinya, sehingga bisa apa namanya lebih konsisten dalam referencing, ya, dalam pengaturan quotationnya gitu, dengan in-text reference sama references at the end of the dissertation. Oke, terima kasih, Prof. Oke, saya rasa begitu Prof. Safnil untuk komentar Terima kasih saya, banyak. semoga Ya, bermanfaat. Terima kasih ya. Prof. Safnil. Terima kasih banyak Prof. Setiono ya. Jadi saya juga sudah mencatat ya banyak masukan untuk peningkatan kualitas proposal dan sekaligus nanti kualitas disertasi. Sekali lagi terima kasih Prof. Setiono. Thank you, Berikutnya Prof. kita undang penguji kedua yaitu Prof. Arono. Silakan Prof. Arono. Baik, terima kasih Prof. Saputnil selaku pimpinan sidang yang saya hormati Dewan Penguji, ada Prof. Setiono Sugiarto, ada Ibu Dr. Irma Diani, ada Prof. Dr. Fianika Chandra Wardana, Ibu mahasiswa program Dr. Linguistik Prapan, dan ya yang uji ya diberikan masukan dalam proposal pagi ini, Ibu Risnawati. Baik, tadi sudah banyak penguatan penegasan masukan Volume dari suaranya bisa diperbesar Prof. Arono? halo ya, sekarang gimana Prof? Ya, oke, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Yang pertama saya bertanya dulu ya Prof ya, terutama kepada Bu Risna, Silakan. karena yang saya lihat ya di hibah disertasi ya, disertasi itu sama persis hibah disertasi dengan judul yang sekarang ya. Apa yang membedakannya? Karena kalau hibah disertasi kan terakhir 16 Desember ini, ya kan? Artinya kalau sama persis otomatis secara formal pendidikan selesai, ya. Nah, kalau disertasi sekarang itu seperti apa? Begitu, apakah beda sampelnya atau areanya atau seperti apa, Bu Risna? Oke. Baik, Prof. Saya akan mencoba menjawab. Kalau untuk di disertasi saya mungkin akan lebih eh, banyak bahasannya, maksudnya di research questionnya akan lebih saya kembangkan lagi menjadi 6 pertanyaan. Sampelnya juga akan saya tambah, Prof, di disertasi. Ya, di sini kan 100 sampelnya. Nah, kemarin berapa? Terus pertanyaan penelitian di disertasi, hibah disertasi Ya. ya, PDD, penelitian disertasi dokter itu berapa? Nanti khawatir kita sama kan, karena ini kan kalau hibah disertasi itu kan eh, apa ya, karena diprogramkan di awal itu kan bagian kecil dari disertasi. Tapi kalau Iya. sesuai dengan estimasi waktu harusnya Bu Rusina selesai juga, selesai hibah disertasi begitu. Baik, Prof, saya akan coba menjawab. Ya, karena ini disertasi, jadi saya akan lebih memperbanyak sampel dan pembahasan. Untuk di berdisertasi itu insya Allah kemarin kalau nggak salah itu 50 sampel. Di sini kita mengambil 100 sampel. Oh, di sampelnya ditambah ya, jadi Ya, 100 dari dari 10. 50, Ya. 50 sebelumnya. Oke. Terus dari Uh, research questionnya. Questionnya kalau kemarin di hibah itu kalau nggak salah insya Allah ada 3. Di sini saya menggunakan 6. 6. Tapi yang ke itu kan apa ya? eh, Pertanyaan ini kan kalau dalam hasil penelitian ini kan induktif ya. Jadi artinya temuan yang menjadi fokus, baru nanti pertanyaan pertama itu justru yang general kalau saya lihat 5 sebenarnya ya. Ada 6, Prof. Jadi ada saya melihat elemennya, kemudian poin-poinnya. Nah,
pertanyaan pertama itu kan bagian dari yang 5 kalau saya lihat ini. Iya, Prof. Nah, kan? Artinya pertanyaan cukup satu kalau memang yang ditanyakan. Karena untuk menjawab pertanyaan satu tuh harus dijawab dulu yang 5 itu kan. Enggak, Prof. Jadi saya mau lihat elemennya dulu. Nanti dari elemen itu saya pecahkan seperti apa dia menjustifikasi partisipan, instrumennya, data analysis, data procedures, data collection procedures. Ya, maksud saya begini, kalau di resequation yang pertama ini kan applied linguistic and English language education kan. Nah, yang kedua itu tidak disebutkan. Jadi seolah-olah yang pertanyaan kedua ini apakah ini bagaimana nih? Apakah memang dilihat perbedaannya atau bagaimana ini? Eh, Maksudnya di bagian apa, Prof? Mungkin karena saya mau menyingkat saja, jadi saya nggak masukkan Pertanyaan method sectionnya pertanyaan buat kedua, linguistik. ya, pertanyaan kedua 3, 4, 5 ini kan lebih ke how do author ya kan? Ya, Penulis. Nah, yang pertama ini kan sebenarnya elemen itu kan author sendiri kan menulis itu. dia, Prof. Jadi elemen Nah, apa ya kan? saja yang ada di situ, Oleh kemudian penulis. bagaimana menjustifikasi elemen tersebut. Oleh penulis juga kan? Iya, Nah, artinya pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6 ini rincian dari pertanyaan pertama. Betul begitu? iya, Oke. Artinya pertanyaan cukup satu. Memang satu pertanyaan kan? iya. Problemnya satu, tapi kan harus saya jabarkan menjadi 6. Izin, Prof. Oke. Maksudnya saya kurang paham terkait dengan Ya, hibah dengan disertasi gitu loh, Pak. Karena saya belum mempelajari secara detail, jadi mungkin saya akan kesulitan menjawabnya, Pak. ya. Karena saya di Artinya sini begini, karena prepare saya tadi, untuk disertasi saya, Bro. oke, karena saya cek tiba disertasi seperti itu ya. Maksud Hmm. saya, kalau tadi dari sampelnya diperluas, atau mungkin melihat komparasinya, begitu tidak hanya melihat ini begini, tetapi why gitu ya, mengapa ini terjadi, begitu kan? Jadi ada sesuatu yang dipertanyakan oleh Prof. Setiono tadi. Artinya ketika kita sudah melakukan penelitian awal dalam PDD ya, penelitian disertasi doktor, itu harusnya misalnya kalau memang topiknya ini, itu lebih digali lagi begitu ya. Karena nanti di sini kan ada luaran nanti Memorisna akan ada luaran PDD, akan juga ada luaran dari disertasi ini. Khawatir nanti kan auto plagiat atau sejenisnya begitu. Mungkin itu yang menjadi apa ya fokus Bu Risna supaya apa ya diinisiasi lah ya diberikan gambaran di awal ya supaya nanti bisa dilakukan pada tahapan. Gitu Bu Risna ya. Ya, Prof. Terima kasih. Oke. Terus kemudian dari teori ya, karena Bu Risna kan mengaju kepada teori dari elemen metode ya, setting and research article. Nah, di sini kan saya lihat ini tidak ada teori atau lupa atau bagaimana bahwa ada 5 komponen begitu. 5 komponen ini ya di metodologi artikel itu. Ini tidak ada di awalnya Bu Risna, ini terlupakan. Nah, ketika Bu Risna berbicara riset desain ya, sampel prosedur, itu baru ada pernyataan-pernyataan ahli gitu ya. Itu bagaimana? Oh iya, Prof. Tadi sebenarnya sudah saya masukkan sih, Prof, di bab 2. Mungkin kalau memang kurang nanti akan saya tambahkan. Hmm. Halaman 25 ya. Kemudian di sini halaman 27 itu antara instrumen dan material itu dibedakan. Sedangkan di research question Bu Risna itu dibuat garing karena antara garing dan itu kan sangat berbeda. Kalau bicara tentang dan artinya apa yang Bu Risna tanyakan di instrumen itu sama dengan di material. Itu memang disamakan atau beda? Enggak, Prof, begini maksudnya, Prof. Jadi Hmm. tidak semua artikel itu dia mengcover instrumen
dan juga material. Misalnya di sini dia menggunakan instrumennya eh, eh, interview, misal contoh. Nah, di situ dia tidak menyebutkan misalnya ada berapa item interviewnya seperti apa, apakah open atau close gitu, Prof. Jadi makanya saya pakai Artinya garing itu. Berarti tidak artinya semua. berbeda. Artinya itu ditanyakan ditanyakan dulu, pakai tidak itu kan belum tahu kan, ya Ya, kan? Artinya berbeda antara instrumen dengan material itu. Jadi kalaupun memang harus kalau garing otomatis salah satu, tetapi kalau ini nanti mungkin di artikel ini misalnya dia pakai material, di artikel ini instrumennya itu temuan. Tetapi ini kan artinya pertanyaan yang sama, bukan artinya maksud saya tuh pertanyaan tuh harus ditanyakan semua ya, bukan garing di sini ya. izin Prof. Saya di Karena sini dalam teori menggunakan yang teorinya. Saya sini menggunakan teorinya eh Highland sama Lim. Di sini Lim juga dia menggunakan garing, Prof. Jadi makanya saya mengambil teorinya Lim. kalau Itu misalnya untuk step kedua bagian move, describing sampling sampling procedure. Sini dia menggunakan untuk step pertama describing the sample garis miring participant. Kemudian di sini juga ada instrumen garis miring eh oh, eh, apa tadi lupa saya. oke. Nah, Artinya saya menggunakan bukunya ini, Prof. konsistensi ketika oke. Artinya Borisna ketika mereview artikel itu atau teori itu konsistensi kita ya. Kita Ya, harus berpihak ke siapa. Karena kalau miskin guess yang Borisna halaman 27 itu dibedakan instrumen and material. ya itu mistyping. Heeh. Oke. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian ya, kemudian ini tadi sudah ditanya oleh Prof. Setiono tadi ya tentang alasan atau fokus ya antara applied linguistik dengan pendidikan bahasa Inggris begitu ya. Karena di konsep-konsep Borisna secara teori itu ada yang apa namanya bagian dari applied linguistik ya pendidikan bahasa Inggris. Jadi setiap kita rujuk itu ada sintesis Borisna, jangan teori-teori. Jadi tidak ada apa ya yang maunya peneliti apa gitu. Boleh saja kita misalnya merujuk teori, tapi konsep kita sebagai penulis apa, sintesisnya apa gitu. Nah, itu akan menguatkan Bu Risna ketika menentukan tadi jurnal begitu ya, jurnal karena dari segi misal apel linguistik itu kan banyak juga topik-topik lain begitu, sosiolinguistik, psikolinguistik gitu ya. Jadi Boris nanti lebih rinci, saya butuh data apa gitu, data seperti apa. Nanti misalnya kalau ditemukan di lapangan psikolinguistik hanya 5, nah berarti itu memang sesuai dengan data di lapangan. Tetapi konsep kita yang ingin kita lakukan itu bagaimana, itu harus harus jelas ya, keinginan kita sebagai peneliti. Oke. Kemudian, nah di sini Borisna kan apa ya dalam tren tren dalam apa ya penelitian itu kan ada selain dari teknik analis data itu kan Borisna kan pakai verifikasi data analisis ya. Iya. Artinya ada expert uji uji kevaliditasan. Borisna kan pakai itu. Nah, nanti di artikel apakah pakai itu juga? Iya, Karena dalam tren applied linguistik sekarang kan pakai itu juga, artinya pakai justifikasi ini. iya kok, iya. Atau bagian Intercoder. dari atau bagian dari teknikalitas data itu. Iya, bagian dari kita bagaimana memverifikasi hasil hasil analisa data. Artinya ditanyakan di receive question keberapa itu? Oh, enggak. Itu Oh, di enggak. bagian metodologi, Prof. Oke. Artinya itu di bagian dari Metodologi, Prof. pertanyaan yang keberapa? Dari semua hasilnya, Prof. Jadi untuk menentukan misalnya untuk di bagian partisipan atau recent atau data collection procedures itu banyak menggunakan strategi apa saja. Kemudian elemen apa yang paling banyak muncul di situ kan untuk menentukan itu kita perlu membutuhkan memvalidasi hasil dari analisa si saya sebagai peneliti dan dibantu dengan dua intercoder.
Interpreter coder menggunakan teorinya, rumusnya, metodologinya main kappa. Ya, artinya itu masuk di pertanyaan tadi ya, analisis prosedur ya, teknik analisis data ya, Ya, Prof. bagian dari teknik analisis data. Kalau di proposal, Bu Risna kan ditulis subbab tertentu ya. Ya, Oke. Terakhir, Bu Risna kan bicara tentang argumen style ya, ya, argumen style. Nah, saya hanya melihat komponen-komponen saja, tetapi belum belum kelihatan seperti apa gitu ya. Eh, Apalagi Bu Risna kan sudah ada PDD ya, penelitian disertasi doktor kemarin ya, temuan awal seperti apa. Nah, argumen style itu belum kelihatan seperti apa sih gitu. Seperti apa data-datanya? Karena kalau saya lihat tadi ada contoh-contoh tadi itu lebih kemana itu Bu Risna? oke. Explicit argumentation. Nah, ini lebih ke secara keseluruhan atau per komponen ini Ya, yang halaman Prof. Untuk 45. argumen stylenya itu nanti saya kelompokkan menjadi ada lima strategi. Bagaimana mereka berargumen seperti apa gayanya. Saya menggunakan di sini mungkin argumen strateginya seperti apa, tipe-tipe strateginya. Itu saya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah publis di jurnal berimpact tinggi. Maka saya mengutip itu, saya juga berasumsi mungkin ada lagi strategi mungkin selain itu. Makanya itu saya mengkonsep yang 5 itu. Kalaupun nanti ketemu lagi tipe mungkin akan saya tambahkan, saya akan konsultasikan dengan promotor. Ya, artinya di apa di teori itu sudah terlihat ya contoh-contoh argumen stylenya, bukan hanya komponen-komponen saja. Karena Ya, kekuatan penelitian Boris ini kan lebih ke argumen stylenya. ya, Prof. Nah, masukkan juga di teori karena saya lihat di metodologi sudah ada, tapi tidak kelihatan itu argumen style yang Ya. mananya begitu ya, supaya lebih detail nanti. Atau mungkin Borisnya sudah menemukan observasi awal data data dukung sebelumnya misalnya, itu kan justru lebih bagus juga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Selamat Bu Risna, saya Ya, kembalikan ke terima kasih, pimpinan Prof. sidang Prof. Satnia. Oke, terima kasih Prof. Arono ya. Sudah dicatat ya Bu Risna ya. Ya, Ini Prof. direkam, nanti bisa didengarkan kembali Ya. masukan-masukan dari para penguji. Berikutnya kami undang Ibu Dr. Irma Diani. Silakan Bu Irma. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Prof. Samir, salam kenal juga Prof. Sutiano dan Prof. Arono, Prof. Dian, dan yang berbahagia dan listeners. Ya, Selamat ya, congratulations for your research proposal. ya, Mem. Terima kasih, Dan Mbak. menurut saya ini sangat menarik ya. Um, ini sangat sangat penting penelitian ini untuk menambah memperkaya tentang model ya, pola atau metode dalam menulis jurnal internasional. Di sini ya Lemdusna tidak jadi yang akan lihat adalah strateginya ya, Ya, dan kemudian bagaimana penulis jurnal internasional bereputasi dalam menulis metodologi bagian metodologi. Did you divide into the quantitative and qualitative approach in the reputable articles in the ya. journal? Pardon me, ya, ya. Apakah dibedakan antara pendekatan research pendekatan yang kualitatif dengan kuantitatif, itu dibedakan nanti ataukah disatukan saja, sama saja nanti? Jadi Oke. dalam applied linguistik juga Ya, begitu kan, ada yang kualitatif pendekatannya, ada yang kuantitatif. Membrisna menyamakan saja, tidak dibedakan atau enggak. bagaimana? Oke, nanti saya akan menjelaskan dulu. Nanti di situ untuk jenis penelitiannya, ketika dia kualitatif, poin-poin komponennya, nanti seperti di apa dia menjustifikasi strateginya. Saya akan melihat dulu riset desainnya seperti apa. Di situ ada di riset question nomor 2 kalau nggak salah ya. Ya, Ya, nomor 2. ya. Ya, betul, nomor 2.
Ya, berarti di sini em, ya karena kadang agak berbeda gitu ya penelitian yang kualitatif dengan kuantitatif, terutama dalam linguistik gitu ya. Ya, Kalau di sini Mbak menjelaskan atau memberikan contoh itu em, ekstrak datanya di halaman 40 mulai dari 44 ya itu ya. Itu yang itu melihat secara jadi dianalisis menggunakan eh, secara kualitatif nanti ya. Kemudian menggunakan koin kappa itu secara kuantitatif. ya. Oh, Ya, jadi mhm. maksudnya, Apakah ada oh, instrumennya ada di sini? ada instrumennya di halaman terakhir, Bu Irma. Mhm. Kalau untuk menganalisa pola, maksudnya seperti apa? Apakah dia termasuk inferencing? Apakah dia termasuk yang previous study, cara mengutipnya? Itu saya akan menganalisa secara kualitatif. Tapi untuk melihat korpusnya, berapa banyak yang muncul, itu saya akan menggunakan datanya menganalisa secara kuantitatif. Itu maksudnya. Ya, tidak hanya untuk linguistik feature-nya saja ya menggunakan Iya, iya, kuantitatif itu ya, iya, tapi semua ya. iya, Ya, ya kemudian em, setiap pertanyaan di set question ini itu ada jadi misalnya dari eh, pilihan research desainnya, ya iya, itu tidak masalah. Kemudian untuk instrumen atau materialnya itu iya, em, menggunakan cara kualitatif dan kuantitatif juga ya. Ada iya, kemunculan dan atau iya, tidaknya ya. iya, Jadi dalam kualitatif seringkali em, kita tidak perlu menggunakan instrumen khusus. Jadi kadang-kala cukup peneliti adalah instrumen. Jadi sehingga kita menganalisis menggunakan secara kualitatif itu melihat bagaimana kemunculan atau bagaimana mereka menuliskan ininya ya, menuliskan bagian metodologi ini. Nah, jadi iya, ini intinya em, setiap bagian ini sampai ke instrumen dan data prosedur, collection prosedurnya itu semuanya dilihat kualitatif dan kuantitatif ya. iya, iya. Maksudnya, Ya, seperti contoh di halaman 44 itu ya. Itu dianalisis melihat ini kalau di bagian ini apa yang bagian di halaman 44 itu contoh apa itu? ya, untuk yang Ya, halaman ringan. 44 di 44. sini ada contoh. Di sini dia adalah dia menggunakan strategi justifikasinya itu eh sebentar ya Pak. Bu, sebentar. eh Mencontoh, misalnya dia saya ambil dari artikelnya yang berjudul Application for English Language Learning by Lin Wayman 2024. Di sini menunjukkan bahwa order itu untuk menjelaskan eh, riset desainnya itu dia menggunakan strategi mesitasi dari penelitian terdahulu. Ya. Nah, contoh kalimatnya ya Mhm. di sini tadi misalnya we perform a high level review of the available relevant information to extract and analyze data to address a specific research question. Nah, situ dia merujuk pada penelitiannya terdahulu si Schaefer and Mayer 2017 dari jurnal dari jurnalnya dari jurnal di referensi ada. Itu dikutip dari jurnal, sebentar ya. Jurnal Teaching English with Technology, volume 1, nomor 24, halaman 7978, tahun 2024. Ya. Oke, kemudian untuk
sampai di halaman 45, 46 itu ya. Iya, itu contoh strategi. Mm-mm. Jadi seperti kalau di halaman 46 itu dalam pemilihan ini ya, pemilihan Riset partisipan atau sampling ya. Ya, sampelnya ya. ya. Baik. Baik. Kemudian em, pada gambar halaman berapa? 19 itu general structure for research article ya. Kalau untuk teori seperti kata Prof. Setioni tadi, eh, general structure for methodology itu ada Membrisna. Ada banyak sih. Salah satunya ini ada dari Jason Min. What Tapi page di saya sini? lupa masukkan ya, Bu. Bu Irma nanti saya Dimasukkan masukkan. ya. Ya. Ya, kalau ini kan ada sumbernya ya. Kalau ini ada contoh research artikel, kalau Ya. yang ininya belum ada ya. Itu penting untuk sebagai guideline yang bisa nanti dalam meneliti ya. Ya, terima kasih, Bu. Itu kemudian jadi belum ada memang ya instrumennya hanya yang di lampiran itu ya. Ya. 3 itu kemudian dihitung menggunakan proyek apa ya. Kemudian kalau untuk secara yang kualitatif itu menggunakan contoh yang di metodologi itu ya, analisisnya. Iya, maksudnya begini, Bu Irma. Jadi, Selain presentasi. ya, jadi datanya itu ada data secara kualitatif, ada data secara Ada kuantitatif nanti. di analisanya. Untuk yang data kualitatif itu analisa wacana retorisnya yang sangat analisa secara kualitatif dengan merujuk pada kerangka teorinya si Wallace, Hyland, sama Lim saya lupa masukkan di situ. Nah, di sini saya akan untuk kualitatif saya mengidentifikasi dan mengkategorikan langkah-langkah retorisnya. Apakah dia menggunakan strategi yang mana? Terus untuk data kuantitatifnya data korpusnya. Jadi seberapa sering muncul dari tipe strategi itu. Ya. Nah, ini kan apa? Baik. Dalam dalam eh, dalam jurnal, artikel jurnal kan tidak detail dijelaskan ya dalam metodenya itu ya. Beda dengan disertasi atau tesis. Jadi di Ya. sini itu hanya melihat kemunculan saja ya karena di artikel. Berbeda kalau kita menganalisis, kalau melihat dari disertasi atau tesis itu terlihat bagaimana orang memasukkan bagaimana mereka menganalisis data pada saat di apa, disertasi atau tesisnya. Nah, sini hanya melihat kemunculan berarti lebih lebih dominan ya. Iya, Kemudian untuk melengkapinya menggunakan secara kualitatif tadi untuk contoh-contohnya seperti di sini. iya. Ya. Kemudian apa kira-kira eh, kendala yang mungkin akan muncul nanti kalau menurut Mem Risna, kalau nanti ternyata mungkin akan berbeda gitu ya dengan penelitian sebelumnya. Ya, karena agak sedikit di sini ya penelitian terdahulu yang agak dekat dengan penelitian Mem Risna yang bisa dirujuk. Iya, Mungkin perlu ditambah itu ya. iya. Oke. Kalau perlu di bawah diagram itu ada sumber ya, Iya, yang gambar halaman 19 itu kan ya. iya, iya. Mungkin perlu diletakkan sumbernya. Itu kalau dari saya, eh, selamat. Mungkin ya Anda sudah siap ini, bisa dilakukan. Penelitiannya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya, Prof. Terima Terima kasih, kasih. Firman. Terima kasih Bu Irma ya, atas masukan, saran, dan pertanyaan.
Selanjutnya kami undang Ibu Profesor Dian Wardana. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Prof. Tahnil, izin Prof. Setiono, Prof. Aron, Ibu Irma, dan Bapak Ibu mahasiswa serta Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu Risma, nih saya berangkat dari belakang ya, maksudnya dari halaman belakang. Kalau tadi Bapak Ibu penguji dari depan, saya ingin memberikan masukannya dari belakang karena sudah banyak sekali masukan-masukan yang sangat eh, penting dan sudah dicatat Bu Risma sehingga eh, melanjutkan masukan dari Bu Irma. Ini Bu Risma yang halaman 57 itu ya, ketika Ibu menghitung strategi menjustifikasi argumentasi di dalam setiap artikel, itu kan Ibu membuat menghitung frekuensinya gitu ya. Ya, Baik di jurnal yang sifatnya kuantitatif, kualitatif maupun mixed method gitu ya. Iya Bu ya. ya. Lalu cara memaknainya gimana Ibu? Cara memaknai angka-angka ini Ibu seperti apa cara memaknainya? Tabel-tabel frekuensi ini karena tabel frekuensi itu kan sekedar angka gitu Bu ya. Nah, itu cara memaknainya seperti apa dan bagaimana. Ya, silakan Bu, mungkin bisa diklarifikasi ya. Baik, Prof, akan saya coba jawab. Ya. Jadi, misal di sini, misal contoh, misalnya untuk di bagian di bagian riset desain misalnya, Prof. Misalnya di sini di riset desain justification-nya itu kan ada 5 strategi asumsi saya di awal yang saya bagi menjadi strategi eh, citation, jadi mensitasi buku metodologi, kemudian mensitasi dari hasil penelitian terdahulu, mensitasi atau dia mengcombine dari penelitian dulu sama buku metodologi. Kemudian di situ juga ada implisit, dia tidak langsung menyebutkan sumbernya, karena di situ sama sekali tidak ada argumentasi. Nah, di sini misalnya untuk di bagian mungkin di bagian citasi pada previous studies. Misalnya di sini frekuensinya ada 14. Nah, nanti saya akan menjelaskan berdasarkan teori mengapa pada bagaimana saya menjelaskan bagaimana untuk riset desain itu pada sampel yang saya ambil itu ada 14. Maknanya apa? Nanti saya kaitkan dengan teori. Begitu. Teori apa Ibu yang digunakan? Karena di bab 2 atau di kajian teori itu ditulis di mana? Satu, yang kedua ini di halaman 56 ya, di tabel di lampiran 1 itu kan Ibu mencoba untuk membuat atau mengkaji strateginya itu berdasarkan elemen-elemen yang muncul, terutama ingin saya ketahui mengapa ini di poin 4 itu ada partisipan gitu ya. Ini Ya, dikaitkan dengan kan misalnya kalau mensitasi dari riset atau dari hasil penelitian terdahulu itu ditemukan bahwa eh, partisipan kan bisa digunakan di kuantitatif dan di kualitatif gitu ya. Kalau ya, di kuantitatif itu misalnya mengacu pada pemilihan orang, misalnya ya, pemilihan manusia sebagai subjek penelitiannya bisa digunakan kata partisipan. Begitu juga di kualitatif itu secara protokoler itu ketika si peneliti menggunakan atau memilih kata partisipan karena memang eh, objek penelitiannya itu adalah manusia, maka dia juga menggunakan partisipan. Nah, misalnya Ibu temukan seperti itu. ya. Lalu teori apa yang Ibu gunakan untuk ini ya Bu ya, mohon maaf ini. Ya. Dan Ibu tulis di halaman berapa di bab 2 gitu.
Karena Ibu tadi menyebut-nyebut Ibu menggunakan teori gitu. Ya, mungkin bisa dielaborasi Ibu. Iya, maaf, Prof. Di situ saya belum masukkan semua teorinya. Tapi ada di situ saya masukkan di misalnya di teorinya Highland, teori Ya. Lim. Cuman maaf, Prof, saya Mhm. belum sempat masukkan. Oh ya ya Ibu. Iya, Ya. Oke, Ibu itu buku terbaru yang Ibu baca ya. Oke. iya, Dan nanti direalisasikan ya Bu. iya, Prof. Ya. Kemudian ini Bu yang masih di lampiran kedua itu ya karena saya ini tadi Ibu menjawab pertanyaan Prof. Aaron ada garing gitu ya, ada garis miring di sini yakni Iya. research question garing objektif gitu ya. Kayak nampaknya ini dua hal yang berbeda gitu Bu ya. Karena secara filosofis em, kalau kita mau melakukan penelitian itu kan kita merumuskan tujuan terlebih dahulu gitu ya. Kita mau apa dengan topik itu misalnya. Sementara research question itu kan secara ontologis itu muncul karena kita sudah tahu kita mau melakukan apa gitu. Nah ini bagaimana Ibu menyikapinya? Apakah itu tetap digaring atau Ibu pilah satu-satu gitu? Eh, Karena saya coba menjawab, Prof. Jadi karena mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah publikasi, jadi saya akan merefer kepada penelitian terdahulu dan beberapa teori. Misalnya di sini untuk yang Jason Lim itu dia menggunakan garing, Prof. Jadi justifying the use of the instrument garing material. Hmm. Tapi ini Bu, Ibu memang punya pegangan ya. Ya, Tapi ini Ibu Prof. memang punya pegangan teori. Tapi Ibu harus kritis loh. Misalnya begini, topik penelitiannya itu mau menghasilkan luaran tentang pengembangan bahan ajar misalnya. Nah, otomatis kan desain penelitiannya itu tujuannya Bu ya, tujuannya adalah mau menghasilkan pengembangan bahan ajar, tujuan. Lalu kan Ibu atau dibaca di penelitian itu paling tidak menggunakan desain ADI atau PTK atau R&D misalnya Bu ya. Lalu kan muncul pertanyaan penelitian. Nah, itu kan artinya ada garingnya itu di situ harus dikritisi masih berlaku atau tidak gitu. Ya, harus dikritisi. Jadi mungkin itu yang new insight-nya Bu ya. Mungkin itu yang Ibu harus harus apa istilah Prof. Sutiono tadi menggeneralisasi metode-metode baru. Jadi Iya, jadi harus kritis di sana ya Bu ya. iya, ya, Jadi Prof. garingnya tetap ada atau harus dikritisi gitu ya, dikritisi karena memang faktanya ada yang baru gitu Bu ya di dalam temuan-temuan hasil atau kajian penelitian itu. Ya, Prof. Jadi teori boleh dipakai sepanjang itu memang relevan, tapi harus dikritisi ketika kita juga menemukan data-data yang berbeda ya Bu ya. Ya, Prof. Ya, oke. Em, di halaman 50 Ibu ya, di halaman 50 itu Ibu kan mengatakan bahwa itu di tabel ini tuh, di tabel research schedule ya, di tabel research schedule di bulan ke-8 dan ke-9. Di bulan ke-8 dan ke-9 itu kan Ibu mencoba untuk hasil menjustifikasi prosedur analisis data. Di prosedur terakhir itu Ibu kan menemukan tema. Ya Bu ya? Sudah ketemu Bu? Iya, Sudah menemukan tema, Ibu menemukan tema. Nah, tema ini kan dicek dengan menggunakan tool linguistik, dengan instrumen linguistik. Itu saya baca juga di beberapa bagian, mulai dari halaman kajian literature review, di metodologi, itu ada istilah-istilah instrumen linguistik itu, Bu, instrumen linguistik. Nah, mungkin saran saya, Bu ya, ya. saran saya itu tool linguistik yang mana yang mau dipakai? Kalau Ibu menyebut ada tool linguistik corpus,
itu mohon disebutkan Bu ya yang mana gitu ya, secara eksplisit supaya lebih Hmm. jelas gitu saja ya Bu ya. Iya, Sehingga sehingga pola atau tema yang ditemukan apakah mau kuantitatif, kualitatif atau mixed method itu menjadi lebih rinci gitu dan ibu lebih mudah membantu ibu untuk menggeneralisasinya. ya, Prof. Ya. Saran yang lain ibu yang di halaman 49, 50, 51 ini kan terkait dengan kerja penelitian ibu ya, terkait dengan kerja atau langkah-langkah kerja penelitian yang ibu lakukan itu. Ini kalau sudah, ini langkah-langkah kerjanya itu semuanya kan mengarah kepada interpretasi yang sifatnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Sugiono tadi sangat subjektif ya Bu ya. Ya Ibu, sangat subjektif, sangat subjektifnya. Saya katakan sangat subjektif karena Ibu melakukan penelitian atau mengkajinya itu berdasarkan pemahaman Ibu terhadap teori dan data yang ada. Lalu Ibu menyebutkan lagi tadi bisa divalidasi atau dicari validitas dan reliabilitasnya dengan iterator ataupun dengan melalui penggunaan metodologi yang multi gitu Bu ya, sesuai dengan desain penelitian Ibu yakni mixed method gitu. Nah, pertanyaan saya, sudahkah terpikirkan Ibu? Sudahkah terpikirkan cara memaknai hasil interpretasi yang Ibu lakukan tadi? Maksudnya seperti apa, Prof? Ya, maksudnya adalah langkah-langkah langkah-langkah yang mulai bulan keberapa ini ya? Langkah-langkah itu Bu yang di tabel jadwal penelitian itu sudah Oh ketemu ya, ya? Ya. ya, Ya, itu mulai dari langkah coding, ya, kemudian langkah menjustifikasi desain penelitian, menjustifikasi prosedur samplingnya, menjustifikasi instrumennya, terutama menjustifikasi ini prosedur pengumpulan data dengan menggunakan teori, ya dengan menggunakan teori. Nah ini di sini kan menurut Ibu ada semacam justifikasi yang dengan teori tertentu ya dengan teori tertentu. Lalu juga di langkah justifikasi untuk prosedur analisis data. Di prosedur analisis data ini Ibu menemukan tema. Nah, menemukan tema. Nah, maksud saya adalah langkah-langkah itu kan eh, dengan teori dan pemahaman Ibu akan ada interpretasi gitu. Ya enggak? ya, Ya, akan ada interpretasi. Nah, setelah interpretasi, ya interpretasi itu hasilnya subjektif atau mungkin nanti akan intersubjektif dengan iterator gitu ya. Subjektif karena ibu melakukannya atau mengkajinya berdasarkan pemahaman ibu. Lalu ibu diskusi dengan iterator, maka hasilnya intersubjektif gitu ya. Nah, maksud saya adalah bagaimana cara memaknai temuan-temuan yang subjektif dan intersubjektif ini. baik, Prof. Saya akan coba menjawab. Jadi Ya. untuk menghindari agar eh, menentukan pola strateginya itu tidak bias menurut teori korpus, penelitian korpus, maka kita sebaiknya menggunakan iterator, dibantu dengan iterator dan menggunakan Cohen Kappa. Nah, nanti hasilnya misalnya untuk dari artikel yang saya tulis 100 artikel itu misalnya untuk pola strategi bagian riset desain banyak mereka mengacu kepada menjustifikasinya banyak menggunakan citasinya dari riset dari buku-buku metodologi, sumber-sumber metodologi. Maka saya akan menganalisanya berdasarkan teori. Contohnya misalnya menurut teori siapa bahwa memang pada bagian eh, artikel bagian method section itu eh, harus lebih banyak menggunakan misalnya referensinya ke eh, sumber buku metodologi itu. Ya, ya maksud saya Ibu ini Bu, pemaknaan terhadap hasil interpretasi, ya pemaknaan pemahaman, sorry, pemaknaan terhadap hasil interpretasi itu berguna atau bermanfaat untuk mengembangkan kohesi argumentasi Bu.
ketika Ya, Ibu melakukan justifikasi bagian-bagian metode yang berasal dari data, supaya ya, kohesif gitu ya, supaya ya, kohesi dan koherensi argumentasinya jelas gitu loh, ya, sehingga perlu ada pemaknaan. ya. Hmm, untuk kalau dibuka Bu ya, ini ada beberapa catatan yang lain. Saya kira memang nanti Ibu sebaiknya main ke sini untuk mengambil Ya, ini Bu ya, mengambil catatan-catatan yang kecil-kecil ya, catatan-catatan yang kecil yang sudah ditulis di apa draft proposal ini. Misalnya ini Bu ya, catatan kecil itu Ibu mengatakan bahwa sumber datanya Ibu ambil dari database papan atas global gitu ya. Nah, di sana kan ada jurnal reputasi yang terindeks Scopus, ada yang terindeks SCCI, atau ada yang terindeks kedua-duanya, Bu, Scopus dan SCCI. Ini bagaimana justifikasi Ibu untuk menyikapi data yang seperti ini, sumber data yang seperti ini? oke. Untuk datanya itu pertama saya akan melihat dari dari Skimago. Saya ambil dari webnya Skimago. Nanti saya akan menulis di situ, misalnya saya akan mencari jurnal terkait dengan empat linguistik. Nanti saya akan lihat juga mana yang bisa open access. Iya, iya itu Bu. Reputasinya itu ada 3 macam gitu Bu. Nah itu Ibu Iya, harus anu juga kritis juga ya yang mana yang mau iya. Ini yang diambil bisa gitu. saya untuk sementara itu yang saya bisa saat ini yang bisa saya Ya, akses itu yang dia kuartil 1 dan kuartil 2 Prof. ya, ya tapi belum tentu Ibu, belum tentu juga. Nanti dicek lagi gitu ya, maksud Ya. saya dicek lagi ya, dicek lagi. Ya. Oke, eh, ini untuk revisi saja ya Bu ya. Untuk Ya. revisi saja ini mungkin kemarin terlupakan gitu bahwa kalau dilihat dari lampirannya memang eh, kecurigaan Bu Irma itu terbukti gitu Bu ya bahwa ini ada kesan gitu Bu ya, ada kesan aja gitu ya. Mungkin bisa nanti direvisi bahwa proposal ini masih masih ditulis dengan lampiran-lampiran yang menggunakan eh, kuanti- kuan- kualitatif gitu Bu ya, kualitatif gitu. Betul Ibu seperti itu. Maksudnya apa, Bro? Kalau dilihat dari kesannya, kesan umum, kalau dilihat dari lampiran instrumen data yang Ibu lampirkan, itu terkesan bahwa ini masih di apa ya dipikirkan dengan pola-pola kualitatif gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan Bu Irma tadi mengarah ke sana. Nah, itu Oh, bagaimana Ibu mengelaborasi proposal ini? enggak, maksud saya ini maksudnya datanya, pengelompokan datanya, Prof. Jadi untuk Iya, datanya jadi begini. Jadi untuk yang instrumen, misalnya untuk strategi, nah untuk mengelompokkan dia ke dalam strategi apa, itu saya akan mengasah secara kualitatif. Nanti untuk melihat frekuensinya, kemunculan itu saya akan menggunakan secara kuantitatif menganalisanya seperti itu, Prof. oh ya, jadi definisi kuantitatif di sini harus jelas, Ibu. Karena Ya, kuantitatif itu tidak sekedar memasukkan angka ya di dalam apa eh, pekerjaan Ibu ya. Ada banyak hal yang perlu kita kaji bersama memang bahwa yang disebut kuantitatif itu yang seperti apa gitu. ya baik. Supaya tidak terkesan bahwa pertanyaan Bu Irma atau ketika Ibu Irma nanti menguji di seminar hasil itu pertanyaannya tidak mengarah ke situ lagi. Itu saja. Terima Eh, kasih Prof. Saya kira itu saja. Terima kasih Prof. Dian. Ya, Bu Risna, ya saya membantu merangkum saja ya, masukan dari para penguji. Di bab 2 itu perlu eh, penjelasan atau teori atau konsep ya tentang argumen, ya, pola argumen atau strategi argumen.
Yang dikatakan argumen itu apa saja komponennya. Sehingga nanti bisa ditentukan strategi argumen itu yang mana yang paling ideal, yang paling kuat ya, dari berapa tadi 5 atau 6 ya Ya, ya. pilihan itu ya. Mana yang paling kuat. Lalu yang kedua perlu teori atau penjelasan tentang bidang ilmu applied linguistik. Ya, seperti saran Prof. Seti tadi, applied linguistik dan ILT. Apakah applied linguistik dan ILT itu dalam satu bidang ilmu atau berbeda? Atau mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi applied linguistik atau ILT? Ya. Nah, sehingga nanti bisa menuntun dalam memilih artikel. Ya. Oke, Ya. sumber jurnalnya tidak masalah. Ya. Nah, tetapi artikel yang dipilih apakah semua yang terbit di situ atau dipilih lagi yang sesuai kriteria bidang ilmu, applied linguistik dan ILT. Ya. Ketiga, perlu juga teori tentang desain atau metode penelitian. Ini tadi juga Prof. Setiono menyarankan mana yang lebih tinggi, desain atau metode. Nah, kalau desain itu apa saja secara teoritis ya, metode apa saja. Sehingga nanti ketika menganalisis eh, tahu ya dia menggunakan metode atau desain apa gitu. Ya. Karena bisa saja penjelasan tentang desain atau metode itu tidak dituliskan. Ya. Ya. Lalu gimana menentukannya kalau tidak dituliskan? Ya, Ya. apakah bisa dideteksi atau diidentifikasi dari melihat bagian lain, misalnya instrumennya ini atau analisis data, teknik analisis datanya ini. Nah, bisakah disimpulkan bahwa desain atau metodenya ini? Lalu diperlukan juga teori tentang eh, oh iya bagaimana kalau di dalam bagi metode itu ditemukan lebih dari satu strategi. Apakah itu dihitung satu atau dihitung dua atau bagaimana? Ya. Ya. Nah, artinya dihitung semua ya, atau dilihat mana yang utama dari setiap uh, artikel. Ya, sehingga nanti total frekuensinya ya sejumlah artikel. Kalau Ya. dihitung lebih dari satu, kalau ada berarti nanti totalnya lebih uh, dari jumlah artikel yang dianalisis. Ya. Ya, Prof. Berikutnya, apakah terdapat ya, perbedaan? Nah ini juga menarik pertanyaannya ya. Apakah terdapat perbedaan tentang strategi argumen antara penelitian dengan desain yang berbeda atau dengan metode yang berbeda? Ya, misalnya kalau kita definisikan metode itu kualitatif, kuantitatif mixed method, apakah terdapat perbedaan antara ketiga metode itu? Eh, itu juga bisa ditanyakan ya. Ya. Jadi kalau penelitian metodenya itu kualitatif, maka kecenderungan argumennya ini. Kalau penelitian menggunakan metode kuantitatif, kecenderungan argumennya ini. Lalu berikutnya tentang jurnal internasional bereputasi. Nah, sudah ada enggak penjelasannya itu? Ada Apa yang sedikit. disebut dengan jurnal internasional bereputasi ya? Ya, ya, Prof. Sudah ada penjelasannya belum? Sudah ada tapi belum banyak, Prof, di bab 2. Ya, itu kalau mengikuti definisi dari dikti, yang dikatakan jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang terindeks Scopus dan atau WOS. Hanya dua itu. Ya. Yang lainnya tidak dianggap bereputasi. Itu menurut definisi dikti. Dan itu harus dijelaskan di bab 2 Ya. dengan mengacu rujukan ke mana. Ya. Oke. Nah, juga nanti ini ya novelty ya. Novelty-nya itu lebih diperjelas ya di bab 2 akhir itu atau research gap-nya itu bahwa penelitian tentang metode
ya, di samping masih langka, masih sedikit, juga sebagian besar hanya melihat pola retorika, ya, move dan step, tidak ada atau masih sangat sedikit, ya, yang menindaklanjuti ke penelitian, ke argumen style atau strategi, ya, dalam berargumen, ya. Nah, kemarin dalam menilai artikel syarat khusus untuk kenaikan guru besar, banyak asesor itu menemukan bahwa dalam bagian argumen ini dalam berbagai bidang ilmu, ya, tidak hanya ilmu bahasa, ya, humaniora, ya, sama sekali penulis itu tidak mengutip referensi. Artinya argumennya hanya argumen sendiri gitu. Nah, itu terjadi, ya. Cuma saya tidak tahu bidang ilmunya apa, ya. Nah, itu akan apa, ya, uh, beda, tadi, ya, kata Prof. Setiono tadi, gaya argumen di bagian metode itu dalam bidang ilmu yang berbeda itu berbeda-beda, ya. Kalau di bidang IPA, sains, mungkin tidak perlu berargumen mereka karena semuanya sudah tahu, ya, bahwa uh, metodenya itu uh, apa, berdasarkan uji labor misalnya, ya. Jadi tinggal mereka menyebutkan saja, ya, uji labornya alatnya apa, ya, lalu di mana mungkin, ya. Nah, orang lain sudah tahu semuanya itu. Begitu juga dalam bidang medikal, ya. Nah, itu metodenya itu lebih standar sehingga tidak perlu diargumenkan, ya. Orang sudah tahu itu, ya, kalau menggunakan alat ini, penelitian ini pasti ini metodenya. Nah, ya. Nah, beda dengan di bidang applied linguistik, itu kan sosial, ya. Nah, atau kalau masuk artikel linguistik itu humaniora malah, ya. Segalanya perlu argumen karena kita tidak punya labor, ya. Nah, dan kita tidak menggunakan labor, ya. Jadi itu ada beda. Jadi perlu dibahas itu, ya, tentang Ya. pola argumen itu. Nah, jadi memang bab duanya eh, konsep, ya, teori, ya, tentang bagian metode ini, ya, perlu diperjelas, ya, sehingga orang yang membacanya bisa paham yang dimaksud, ya, itu apa. Oke, Bu Risna, ada yang ingin ditanyakan? Saya masih Nggak ada, punya waktu Prof. setelah Sudah 10 cukup, menit. Prof. Ya, sudah jelas, Prof. Ya, sudah Sudah jelas, jelas, ya. Prof. Ya. Bapak Ibu yang lain, para penguji, ada yang ingin ditambahkan? Tadi perjelas. Ya, saya rasa cukup, Prof. Bagi saya. Cuma Ya. saya terpikir saja tadi, Ya. mungkin biar untuk lebih apa namanya, lebih relatif precise di dalam penentuan jurnal. Ya, Hmm. saya mungkin menyarankan nanti kalau Bu Risna, karena konsep applied linguistik untuk penelitian jurnal jurnal di applied linguistik ini kan terlalu general. Nah, Ya. Hmm. misalkan sosiolinguistik itu juga part of applied linguistik. Jadi applied linguistik Hmm. ini sekarang ini menjadi umbrella term, ya, karena Hmm. dia apa mencakup berbagai transdisiplin, ya, Ya. perspektif. Sosiologi, sosiolinguistik, education itu general Hmm. umbrella termnya applied linguistik. Nah, di dalam jurnal yang sudah dipublish, di artikel yang sudah dipublish, misalkan Bu Risna mengambil jurnal yang ditulis tentang jurnal yang berhubungan dengan sosiolinguistik misalkan. Nah, Hmm. tradisi di dalam sosiolinguistik itu methodological tradition di dalam sosiolinguistik itu akan berbeda dengan methodological tradisi di bidang katakanlah education, misalkan seperti itu, ya. Nah, bahkan Hmm. di dalam satu bidang ilmu sosiolinguistik pun tradisinya berbeda-beda. Nah, tradisinya William Labov itu akan berbeda dengan tradisinya Jan Blumart di dalam penelitian sosiolinguistik. Nah, kalau jurnalnya mungkin tidak dibatasi
karena reasoningnya tadi justifikasi di authors untuk menjustifikasi menggunakan metodologi tertentu itu kan berangkat dari background dari authornya gitu ya, tergantung pada kiblat kiblat mana authornya itu berafiliasi gitu loh. Nah, sehingga mungkin perlu dipikirkan bagaimana membatasi pemilihan jurnal ini gitu loh, sehingga nanti reasoningnya more or less itu sama gitu loh. Misalkan kalau saya Bu Risna ingin mengambil artikel di jurnal yang penelitiannya mengenai education, misalkan seperti itu ya. Language teaching, katakanlah semacam itu. Nah, di dalam language teaching pun juga banyak banyak kiblat gitu loh. Jadi tidak seragam. Nah, kalau kita mengambilnya bersifat heterogen, tidak relatif homogen, itu justifikasinya kan akan bermacam-macam, akan berbeda-beda gitu loh Bu Risna. Ya. Nah, itu mungkin perlu perlu dipikirkan lah, perlu didiskusikan nanti lebih lanjut sama promotor dan kopromotor. Itu aja Prof. Safnil. Terima kasih, Prof. Bisa, Prof. Seti ya. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin menambahkan? Silakan, para penguji. Cukup, Prof. Cukup. Cukup kayaknya, Prof. Kemudian Bu Irma cukup. Prof. Iya, Harono cukup. kalau itu tadi sama saya setuju dengan Prof. Setiono. Oke. Karena memang berbeda sekali ya yang kualitatif dengan kuantitatif atau mixed method. Jadi mungkin perlu dibatasi saja kalau cukup yang mixed method saja atau linguistik ya aplikasi linguistik terapan ini kan sosio seperti kata Prof. Setiono sudah masuk ke linguistik terapan, jadi memang agak berbeda, mungkin dibatasi hanya pada pengajaran kah atau pada linguistik terapan, tapi hanya mixed method saja atau bagaimana? Ya, Prof. Itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ibu Irma. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Demikian seminar proposal atas nama mahasiswa Risnawati ya, telah selesai. Ya, terima kasih banyak. Ya, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Bu Risna? Baik, Prof. Terima kasih kepada tim penguji atas masukan dan saran serta kritikannya. Insya Allah sangat membangun untuk perbaikan disertasi saya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Kita tutup seminar proposal pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Terima kasih, pagi, kasih. Prof. Prof. Setiono. Setiono. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya, Prof. Ya, Ya, Terima terima kasih. ya, kasih. Prof. Safnil, Terima kasih. Prof. Arono. Selamat Bu Risna. Terima kasih, Pak Jamal. Ya, Selamat terima kasih Bu Risma. mahasiswa. Selamat untuk selanjutnya, Bu Risna. Iya, Prof. Mari, saya izin Selamat close Bu ya. Risna. Iya, Prof. Oke, ya mari Izin mari. keluar ya, Prof. Safnil. Pak Ya, Ibu ya. semua.